Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang aplikasi yang sudah kami buat, yaitu aplikasi Absenku. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gali Lukas Prakamsi. Nama saya Fidela Zara. Nama saya Nadia Liani. Saya Veronica Sucitria. Saya Febran Glenn Putra. Selamat menonton. Halo, perkenalkan nama saya Febran Glenn Putra. Di sini saya akan menjelaskan activity main excitement. Yang pertama, halaman utama atau login. Ini menggunakan scroll view sebagai pembungkus paling luar agar tampilan itu tetap aman, bisa di scroll dan tidak muncul berantakan saat keyboard di HP muncul. Yang kedua, di bagian atas terdapat image view yang berfungsi menampilkan logo resmi dari aplikasi Absenku. Lalu yang ketiga ada untuk form inputnya, saya bungkus di dalam card view. Logikanya agar form terlihat rapi, layang, dan memiliki sudut melengkung yang modern. Yang keempat ada di dalam kotak ini ada 3 edit text untuk menginput nama, name, dan password. Khususnya untuk password, tipe desainnya menjadi teks password agar karakternya yang diketik otomatis disamarkan menjadi titik-titik. Terus tombol login, terakhir ada tombol login di bagian bawah. Secara logika, ketika tombol ini diklik, file Java akan langsung mengambil data dari ketiga edit text di atas untuk memproses hak akses masuk ke sistem aplikasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan main activity Java-nya. Yang pertama tuh, saat aplikasi dijalankan, sistem langsung menganalisis seluruh kotak inputan, nama, username, password, dan tombol login agar siap menerima input dari user. 2. Ketika tombol login diklik, logika Java akan mengambil teksnya yang kita ketik lalu mengeceknya terlebih dahulu. Jika ada kolom yang kosong, sistem otomatis kolom yang kosong memunculkan tos peringatan agar user mengisi semua kolom. Yang ketiga, kondisi pertama, jika name di input, name mahasiswa dan passwordnya benar, sistem akan mengeksekusi intent untuk mengalihkan layar ke halaman utama mahasiswa, main menu activity. Di sini sistem juga put ekstra untuk mengoper data nama dan name agar bisa digunakan di halaman selanjutnya. Terus yang keempat, kondisi kedua, jika name dan passwordnya dimasukkan dalam kata admin, sistem akan menggunakan else if untuk memindahkan halaman dashboard admin activity. Namun jika data yang dimasukkan asal-asalan, maka paling akhir yang akan berjalan untuk memunculkan pesan bahwa name atau password salah. Sekian itu penjelasan untuk main activity Java. Nama saya Nadia Zara dan kami SSI 2020. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi profil untuk XML. Yang pertama, halaman profil mahasiswa di sini menggunakan konten utama layout vertikal agar seluruh elemen tersusun rapi dari atas ke bawah dengan tema biru muda. Kemudian di bagian atas ada judul halaman profil mahasiswa yang posisinya dibuat ke tengah sebagai penanda konten halaman. Kemudian di bagian tengah di sini saya membuat liner layout dalam berwarna putih yang logikanya berfungsi sebagai kartu atau wadah khusus untuk menampilkan detail biodata. Di dalam kotak tersebut terdapat 2 teks view utama yang memiliki ID profil nama. Kemudian pada titik profil ini, logikanya teks bawah ini nantinya akan otomatis diganti oleh file Java dengan data milik mahasiswa yang sedang login. Kemudian terakhir di paling bawah di sini ada tombol kembali ke menu. Secara logika, jika tombol ini diklik, sistem akan menuju perintah di file Java untuk menutup halaman profil dan mengarah kembali ke menu utama. Selanjutnya ada profil aktivasi Java. Yang pertama, saat halaman dibuka, sistem akan langsung menginisialisasi atau mengenali komponen teks nama, name, dan tombol kembali yang ada di layar. Kemudian kedua ada logika gentle untuk menangkap data kiriman yang berupa nama dan name
dari halaman menu utama secara real time saat halaman ini dipanggil. Setelah data khusus ditangkap, sistem mengecek kondisinya. Jika datanya ada, perintah set text akan langsung mengubah isi teks di layar secara dinamis menjadi nama dari mahasiswa yang sedang login. Terakhir, ketika saya klik tombol kembali ke menu utama, logika finish akan langsung menutup halaman profil ini dan mengembalikan pengguna ke halaman menu utama secara otomatis. Selanjutnya kita masuk ke activity scan XML. Yang pertama tuh halaman pintu scan absensi. Ini dibungkus oleh linear layout vertikal dengan tema warna hijau, di mana semua komponen otomatis tersusun tepat di tengah layar. Yang kedua ada kotak pemilihan mata kuliah. Di bagian atas terdapat kotak selektor putih yang berisi komponen spinner. Logikanya, komponen ini digunakan agar mahasiswa bisa memilih mata kuliah apa yang mereka hadiri hari ini sebelum mereka melakukan scan. Terus yang ketiga ada bingkai kamera simulasi. Di bagian tengah saya membuat kotak simetris yang bertindak sebagai mock-up atau bingkai kamera. Logikanya area ini disiapkan sebagai tempat deteksi wajah mahasiswa saat kamera aktif. Yang keempat ada tombol verifikasi wajah via kamera. Kemudian ada tombol verifikasi wajah kamera. Secara logika saat tombol ini diklik, sistem Java akan memproses verifikasi dan langsung mencatat status kehadiran mahasiswa ke dalam database. Yang terakhir ada tombol kembali. Tombol kembali berwarna purple. Logikanya jika diklik di perintah di Java akan menutup halaman scan ini dan mengembalikan mahasiswa ke menu utama dashboard. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian scan activity Java-nya. Yang pertama itu ada inisiasi pengisian spinner. Saat elemen buka, sistem akan langsung mengenali semua komponen tombol dan spinner. Di sini data array nama mata kuliah diikat menggunakan array adapter agar muncul sebagai pilihan drop-down saat diklik mahasiswa. Yang kedua, validasi jadwal kuliah dan pemicu kamera. Ketika tombol verifikasi wajah diklik, logika Java akan mendeteksi nama hari ini secara otomatis. Sistem kemudian melakukan query ke SQLite mengecek apakah ada jadwal kuliah tersebut hari ini. Jika tidak ada akses, sistem akan langsung melempar intent untuk membuka kamera. Yang ketiga, menangkap hasil kamera dan disimpan. Setelah foto diambil dan sukses, fungsi on activity result akan menangkap sinyal tersebut. Secara otomatis sistem mengambil data tanggal hari ini serta jam pelajaran dari database, lalu memanggil fungsi insert absent untuk menguji status kehadiran menjadi hadir di dalam SQLite. Yang terakhir ada tombol kembali. Tombol kembali berfungsi menjalankan perintah finish untuk menutup halaman scan dan kembali utama ke dashboard kita. Ini untuk contoh scan activity Java. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Veronica. Di sini saya akan menjelaskan tentang dashboard admin. Yang pertama yaitu kontainer utamanya yaitu ada di linear layout. Di sini linear layout berorientasi vertikal agar semua isi halaman tersusun rapi dari atas ke bawah, dan gravity center di sini supaya posisinya otomatis berada di tengah-tengah layar. Ini adalah halaman utama layar dashboard admin. Bisa dilihat dari sini posisinya rapi tepat berada di tengah-tengah dengan latar belakang berwarna abu-abu gelap. Selanjutnya yaitu judul berada di teks. Di sini menampilkan teks dashboard admin. Ukurannya dibuat besar yaitu 24 st dan tebal agar langsung terlihat jelas sebagai kepala halaman. Di bagian atas ada header bertuliskan dashboard admin sebagai penanda hak akses pengguna. Lalu di sini terdapat tombol check absen yaitu terdapat di panel. Memiliki ID unik PTN cek mahasiswa yang dihubungkan ke file Java, warnanya dibuat hijau cerah sebagai menu utama. Dan ketika saya klik tombol cek absensi mahasiswa tersebut, logika Java akan menjalankan intent untuk berpindah ke halaman daftar absensi. Lalu untuk tombol atur jadwal dibuat dengan warna biru cerah, yaitu untuk membedakan isinya dan dengan menu atur.
jika saya klik tombol atur jadwal yang terdapat di sini, sistem akan mengarahkan admin ke halaman pengisian jadwal baru. Selanjutnya yaitu tombol keluar atau logout. Ketika saya mengklik tombol logout yang berwarna merah ini, sistem akan memutus sesi admin dan mengembalikan kita ke halaman utama. Kesimpulannya, file XML ini mengatur visual dan ID komponen. Sedangkan logika perpindahan halamannya diatur di file Java menggunakan perintah set on click listener berdasarkan ID tombol masing-masing. Selanjutnya, jika sebelumnya kita sudah menjelaskan activity admin.xml, selanjutnya saya akan menjelaskan admin activity.java. Di bagian atas, kita mendeklarasikan objek button, PTN cek absen mahasiswa, PTN atur jadwal, dan benar keluar admin. Di dalam konten, kita menggunakan file view by ID untuk menghubungkan objek Java tersebut dengan ID yang sudah kita buat di file XML sebelumnya. Pertama, di dalam kode Java ini, sistem melakukan inisialisasi tombol menggunakan file view. Tujuannya agar tombol-tombol yang ada di layar ini bisa mengenali berita atau klik dari user. Selanjutnya, ketika saya klik tombol urgency, logika Java akan mengeksekusi intent untuk membuka halaman cek absen activity, sehingga admin bisa melihat daftar absensi mahasiswa. Begitu pula saat tombol atur jadwal kuliah ini diklik, sistem menggunakan intent untuk mengalihkan admin ke halaman atur jadwal activity untuk menginput atau mengubah jadwal baru. Terakhir, saat saya klik tombol logout, sistem menjalankan fungsi finish. Fungsi ini akan menutup halaman admin secara aman dan langsung mengembalikan pengguna ke halaman utama atau halaman login sebelumnya. Fungsi utama file admin activity.java ini adalah sebagai controller atau pengatur logika. Dia menangkap aksi klik dari user pada file XML lalu memprosesnya menggunakan intent untuk perpindahan halaman atau menggunakan fungsi finish untuk keluar dari aplikasi. Oke, baik. Jadi selanjutnya saya Galilugas Prakensi akan menjelaskan tentang halaman pengaturan jadwal kuliah berikut. Jadi halaman tersebut menggunakan struktur linear layout vertikal sehingga susunan tersusun rapi dari atas sampai ke bawah dengan warna dasar putih. Kemudian di bagian pilihan mata kuliah di sini ada spinner. Spinner ini untuk memilih mata kuliah menggunakan spinner logikanya agar admin tinggal mengklik saja dan memilih data matkul yang sudah disediakan tanpa mengetik manual. Kemudian yang kedua ada spinner di pemilihan hari ya, yang logikanya sama yaitu menyediakan drop down pilihan hari kuliah dari Senin sampai Sabtu untuk mempermudah input data. Selanjutnya ada edit text dengan ID @admin jam untuk mengetik rentang waktu kuliah. Di sini ada teks petunjuk atau hint berupa contoh format pengisian agar admin tidak salah input. Dan terakhir, tombol simpan jadwal kuliah ini berfungsi untuk mengeksekusi data. Ketika diklik, logikanya di Java akan mengambil semua inputan dari spinner dan edit text tadi, lalu menyimpannya ke dalam database aplikasi. Kemudian di Java ya, saat halaman ini dibuka, program akan langsung mengenali komponen inputan di layar dan menyiapkan pilihan mata kuliah dan daftar harinya, serta menggunakan database helper. Di sini saya menggunakan array adapter agar data array mata kuliah dan hari bisa langsung muncul sebagai pilihan dropdown saat spinner ini diklik. Kemudian di tombol simpan, saat tombol simpan diklik, sistem mengambil semua inputan lalu mengeceknya. Jika jam sudah diisi, data dikirim ke database dan muncul tos sukses ya. Lalu ketika jam otomatis dikosongkan kembali. Terakhir tombol kembali. Ini menjalankan logika finish untuk menutup halaman ini dan mengembalikan admin ke halaman dashboard utama. Kenalkan, nama saya Nadia Aliani. Saya akan menjelaskan tentang activity check absent XML. Untuk
Untuk pada halaman check absen ini dibungkus oleh linear layout vertikal agar seluruh elemen dari header daftar sampai tombol tersusun rapi ke bawah. Pada bagian atas terdapat header berwarna biru yang berfungsi sebagai info data mahasiswa yang sedang login beserta periode akademiknya. Komponen pertamanya adalah list view. Logikanya area ini digunakan untuk menampilkan data rekapan absen dalam bentuk daftar list panjang yang artinya bisa di-scroll oleh pengguna. Terakhir, pada bagian bawah ada tombol kembali ke menu. Logikanya saat diklik, sistem akan muncul perintah di file Java untuk menutup halaman check absen ini dan kembali ke menu utama. Selanjutnya, terdapat check absen activity Java. Saat halaman check absen dibuka, sistem langsung melakukan inisialisasi komponen dan otomatis memakai fungsi untuk menarik data absensi dari database SQLite. Sistem menggunakan kursor untuk membaca baris demi baris absen yang tersimpan di database SQLite lalu mengelompokkannya ke dalam list memori aplikasi. Untuk yang agar dapat tersebut bisa rapi muncul di layar, saya menggunakan simple adapter. Tugasnya adalah mengikat data akses dari database tadi langsung ke layout baris list view secara otomatis. Untuk yang terakhir, ketika tombol kembali diklik, logika finish akan menutup halaman ini dan mengembalikan kita ke menu utama dashboard. Selanjutnya, saya akan menjelaskan item absen untuk XML. Yang pertama, secara absen ini dibungkus oleh layout vertikal berwarna putih. Saya akan menambahkan efek L-Fashion untuk memberikan bayangan tipis agar tampilan terlihat modern seperti kartu. Di bagian atas kartu ada text view untuk memunculkan nama mata kuliah secara tebal dan jelas. Di bawahnya ini saya akan menggunakan linear outline horizontal agar informasi tanggal, jam, dan status kehadiran bisa terjaga rapi ke samping. Untuk detailnya akan dibuat berbentuk kotak lensana biru. Jam kuliah otomatis menyesuaikan tepat di tengah layar dan status kehadiran otomatis berwarna hijau di pojok kanan sebagai tanda sukses akhir. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Veronica. Di sini aku akan menjelaskan tentang gimana sih cara jalan aplikasi absenku, yaitu aplikasi absensi mahasiswa berbasis kamera. Yang pertama, di sini kita akan masuk sebagai admin. Nah, setelah berhasil login sebagai admin, di sini kita akan menemukan halaman dashboard admin. Nah, di sini kita bisa mengatur jadwal kuliah mahasiswa. Nah, di sini kita akan memilih jadwal kuliah mahasiswa yaitu pada mata kuliah data mining dan untuk harinya yaitu hari Rabu dan untuk jam kuliahnya yaitu pukul 1 sampai dengan pukul 2. Selanjutnya di sini kita akan masuk sebagai mahasiswa. Nah, pertama-tama di sini kita akan memasukkan nama, NIM dan password mahasiswa. Nah, setelah berhasil login, di sini kita akan menemukan dua tombol yaitu mulai scan absensi dan yang satunya yaitu riwayat absen. Nah, di sini langsung saja kita mulai scan absensi via kamera. Sebagai contoh, jika terdapat mahasiswa yang melakukan scan absensi dengan mata kuliah atau hari yang salah yang tidak ditentukan oleh admin, maka otomatis akses akan menolak absensi tersebut. Selanjutnya, mahasiswa juga dapat melihat riwayat absensi mereka. Nah, terima kasih karena telah menyaksikan penjelasan mengenai aplikasi absenku. Sekian, terima kasih.